Selamat malam pemirsa Kepo Negeri, saya Windy hadir menyapa Anda dengan kabar terkini dari kawasan Asia Tenggara yang kini tengah memanas. Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali membara dan korban pun terus berjatuhan. Hingga Jumat malam ini tercatat 16 orang tewas dalam rentetan bentrokan di perbatasan kedua negara. Dari pihak Thailand, sebanyak 14 warga sipil dan 1 anggota militer dilaporkan kehilangan nyawa. Tak hanya itu, lebih dari 30 warga sipil terluka dan 15 tentara mengalami luka-luka akibat serangan lintas batas yang terus berlangsung. Situasi semakin mencekam pemirsa, pemerintah Thailand melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengevakuasi lebih dari 100.000 warga dari wilayah perbatasan. Mereka yang diungsikan mayoritas berasal dari Provinsi Surin, Sisaket, Buriram, dan Ubon Ratchathani, daerah yang kini menjadi garis depan konflik. Sementara itu, dari sisi Kamboja, 1 warga dilaporkan tewas dan 5 lainnya luka-luka akibat tembakan balasan dari Thailand. Pemerintah Provinsi Odar Meanchey mengonfirmasi bahwa sekitar 20.000 warga telah dievakuasi demi menghindari dampak konflik bersenjata ini. Yang makin mengkhawatirkan pemirsa, pertempuran yang awalnya terjadi di 6 titik kini meluas menjadi 12 lokasi pertempuran aktif. Militer Thailand menyatakan pihaknya terpaksa merespons dengan tembakan dukungan yang disebut sesuai dengan situasi taktis di lapangan. Menurut laporan, konflik dipicu oleh tuduhan dari Thailand bahwa Kamboja telah menerbangkan drone ke wilayah udara mereka lalu meluncurkan roket ke desa-desa di distrik Panom Dongrak, Surin. Sebagai balasan, Thailand mengerahkan jet tempur F-16 untuk menggempur markas militer Kamboja. Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, memperingatkan bahwa jika tidak segera dihentikan, eskalasi ini bisa berubah menjadi perang besar-besaran. Ia menegaskan bahwa senjata berat telah digunakan di banyak titik konflik. Situasi yang terus berkembang ini menjadi perhatian serius dunia internasional. Apakah konflik ini bisa diredam atau justru akan membesar menjadi perang terbuka? Kami di Kepo Negeri akan terus memantau dan menyajikan perkembangan terbarunya untuk Anda. Pemirsa, dari serangkaian kabar yang kami sampaikan malam ini, satu hal menjadi sangat jelas, bahwa damai itu mahal dan ketika ia retak, yang paling menderita adalah rakyat biasa. Konflik yang tengah membara di perbatasan Thailand dan Kamboja bukan sekadar bentrokan bersenjata. Ia adalah potret nyata betapa rapuhnya perdamaian dan bagaimana satu tuduhan bisa berubah menjadi rentetan tembakan yang merenggut nyawa. Lebih dari 100.000 warga Thailand dan 20.000 warga Kamboja terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka, tanah mereka, kehidupan mereka. Mereka bukan tentara, mereka bukan politisi, mereka hanya ingin hidup damai. Dan inilah pesan paling keras yang harus sampai ke telinga para pemimpin negara. Dalam setiap konflik, diplomasi seharusnya menjadi garda terdepan, bukan roket, bukan jet tempur. Karena ketika peluru dilepaskan, yang hancur bukan hanya bangunan, tapi juga harapan, keluarga, dan masa depan. Dunia internasional kini menatap Asia Tenggara dengan penuh kecemasan, karena dari 6 titik menjadi 12, dan dari saling tuduh menjadi tembakan nyata. Ini bukan lagi ketegangan biasa. Pemirsa, dari kisah ini kita belajar satu hal penting, bahwa perdamaian bukan hanya urusan antar negara, ia adalah hak setiap manusia. Dan tugas kita lah, baik sebagai warga, sebagai pemimpin maupun sebagai bangsa, untuk menjaganya. Dalam setiap letupan senjata, dalam setiap serangan yang dibalas dengan kekuatan yang sama, ada anak yang kehilangan orang tua, ada rumah yang menjadi puing, dan ada harapan yang musnah sebelum sempat tumbuh. Sejarah telah mengajarkan kita berulang kali bahwa perang tidak pernah benar-benar dimenangkan. Seperti kata bijak, dalam setiap peperangan tak ada pemenang sejati, hanya luka yang diwariskan pada generasi berikutnya. Maka saat peluru masih bersautan dan sirine masih terdengar, dunia harus bersatu untuk memilih jalur damai. Karena butuh keberanian untuk berperang, tetapi butuh kebijaksanaan yang jauh lebih besar untuk berdamai. Dan pada akhirnya pemirsa, perdamaian adalah kemenangan tanpa pertumpahan darah. Semoga para pemimpin negeri dapat mendengar jeritan sunyi rakyatnya dan memilih untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Sebelum kami akhiri perjumpaan malam ini, izinkan kami mengangkat harapan bersama. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, lindungilah setiap jiwa yang terjebak dalam lingkaran kekerasan.
Berikan kekuatan bagi mereka yang kehilangan, keteguhan bagi mereka yang bertahan, dan kebijaksanaan bagi para pemimpin agar memilih jalan damai. Bukan karena mudah, tapi karena itu benar. Semoga setiap peluru digantikan dengan kata-kata, dan setiap dinding kebencian runtuh oleh jembatan pengertian. Karena dunia ini terlalu indah untuk dibakar oleh amarah, dan hidup terlalu berharga untuk dikorbankan atas nama kuasa. Pemirsa, mari kita jaga harapan dan doa bersama, bahwa esok lebih tenang, bahwa damai bukan sekadar impian. Saya Windy, mewakili seluruh tim Kepo Negeri, undur diri malam ini. Tetap waspada, tetap peduli, dan tetap manusiawi. Selamat malam, dan semoga damai selalu bersama kita.